Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita awali kisah ini dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda membayangkan, dalam hitungan menit, satu serangan besar mampu mengubah wajah ekonomi sebuah negara? Mengapa sebuah pelabuhan yang menjadi jantung perdagangan dunia bisa lumpuh total dalam semalam? Dan apa dampaknya bagi jutaan orang yang menggantungkan hidup dari aktivitas di sana? Kisah ini layak kita dengar hingga akhir, karena inilah salah satu momen paling dramatis di kawasan Timur Tengah. Fajar baru saja menyapa langit Tel Aviv. Warna jingga tipis mulai menyentuh permukaan laut di pelabuhan internasional yang biasanya ramai dengan aktivitas bongkar muat. Kapal-kapal kargo berjejer rapi, sementara para pekerja pelabuhan sibuk menyiapkan dermaga untuk kedatangan kapal berikutnya. Udara terasa segar, ombak memukul ringan tiang-tiang dermaga, dan burung camar berputar di udara mencari sisa ikan. Namun, ketenangan itu berubah dalam sekejap. Dari arah timur, suara raungan sirene mulai terdengar. Pertama hanya satu, lalu disusul oleh puluhan sirene dari berbagai sudut kota. Para nelayan yang sedang menurunkan jaring menoleh ke arah langit dengan wajah bingung. Dan di sana, di antara langit yang masih biru pucat, muncul kilatan cahaya yang bergerak cepat, jumlahnya banyak, dan setiap detiknya semakin membesar di mata. Di pusat Komando Pertahanan Udara Israel, layar radar penuh dengan titik-titik merah yang bergerak serentak menuju satu lokasi yang sama, Pelabuhan Internasional Israel. Perintah siaga penuh dikeluarkan. Unit artileri anti-rudal segera bersiap. Namun jarak peluncuran terlalu dekat dan waktunya terlalu singkat. Dalam hitungan menit, dentuman pertama terdengar. Rudal balistik menghantam sebuah gudang kargo yang berisi barang-barang impor bernilai tinggi. Ledakan dahsyat itu membuat gelombang kejut memecahkan kaca bangunan di radius ratusan meter. Api langsung membubung, melahap kontainer baja seolah terbuat dari kertas. Dentuman kedua menyasar terminal bahan bakar. Ledakan ini jauh lebih besar, memicu kobaran api raksasa setinggi gedung 5 lantai. Kepanikan pun menyebar. Pekerja pelabuhan berlarian mencari tempat berlindung. Sementara kapal-kapal dagang yang sedang bersandar segera melepaskan tali, mencoba menjauh ke tengah laut. Namun sebagian kapal sudah terkena serpihan logam panas yang menghujam lambungnya. Puluhan rudal berikutnya menghujani area pelabuhan, seakan tak memberi kesempatan untuk bernapas. Dermaga minyak hancur, fasilitas bongkar muat luluh lantak, dan jalur rel pengangkut kontainer terputus. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh kawasan yang menjadi jantung perdagangan Israel itu berubah menjadi lautan api. Di udara, drone-drone pengintai merekam setiap detik kejadian ini, mengirimkan gambar ke markas besar pertahanan. Dan di layar-layar berita internasional, breaking news mulai bermunculan, Iran meluncurkan serangan rudal balistik secara masif ke pelabuhan utama Israel. Suasana menjadi mencekam. Tak ada yang tahu apakah ini akan menjadi serangan tunggal, atau awal dari gelombang serangan berikutnya. Tetapi satu hal pasti, pagi itu, seluruh dunia tahu bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah baru saja berubah. Pagi itu, langit Tel Aviv berubah menjadi kelabu pekat. Asap hitam tebal dari pelabuhan menjulang tinggi, menutupi matahari yang baru terbit. Bau bahan bakar yang terbakar bercampur dengan aroma besi panas memenuhi udara, membuat napas terasa sesak. Sirene peringatan masih meraung tanpa henti, memecah suara teriakan warga yang berlari mencari perlindungan. Di tengah kepanikan itu, dentuman ketiga menghantam sebuah kapal kargo berisi alat-alat elektronik dari Eropa. Ledakan begitu besar hingga gelombang pasang mendadak menyapu sebagian dermaga. Kontainer-kontainer yang tadinya tersusun rapi terlempar ke laut. Isinya tumpah, hanyut bersama arus. Beberapa kapal asing yang masih berada di area pelabuhan segera mengirimkan sinyal darurat, meminta evakuasi. Namun jalur keluar sudah terhalang oleh kapal yang terbakar. Api menjalar cepat, menjilat tali tambat kapal hingga terputus. Dari kejauhan, suara ledakan kecil dari tangki bahan bakar kapal terdengar berulang-ulang, menambah suasana mencekam. Di markas besar pertahanan Israel, para komandan bekerja dengan wajah tegang. Layar besar menampilkan data satelit yang mengonfirmasi bahwa puluhan rudal yang menghantam pagi ini berasal dari wilayah Iran, diluncurkan secara simultan dari beberapa titik berbeda. Tak ada peringatan sebelumnya. Serangan ini begitu terkoordinasi, membuat sistem pertahanan udara Israel kesulitan untuk merespons tepat waktu. Berita itu menyebar cepat.
Saluran televisi internasional menayangkan rekaman warga yang merekam kobaran api di pelabuhan dari ponsel mereka. Di media sosial, tagar tentang serangan ini langsung menjadi trending nomor 1 di berbagai negara. Dunia tercengang melihat bagaimana salah satu pelabuhan paling sibuk di Timur Tengah luluh lantak hanya dalam waktu singkat. Siang harinya, pemerintah Israel mengadakan konferensi pers darurat. Perdana Menteri berdiri di podium dengan wajah suram, mengumumkan kerugian awal yang ditaksir mencapai 10 miliar dolar. Angka itu mencakup kerusakan fisik pelabuhan, kapal-kapal dagang yang rusak atau tenggelam, serta hilangnya barang-barang impor dan ekspor yang vital bagi perekonomian negara. Namun dampaknya tak berhenti di situ. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah pengumuman, pasar saham Israel anjlok tajam. Indeks utama turun hingga titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Investor asing menarik dana mereka secara besar-besaran, sementara perusahaan-perusahaan besar menunda kontrak dan pengiriman barang. Di lantai bursa, wajah para pialang saham pucat pasi. Telepon berdering tanpa henti, memberikan kabar buruk satu demi satu. Seorang analis senior bahkan mengatakan kepada media, ini bukan sekadar serangan militer. Ini serangan langsung ke jantung perekonomian kita. Sore itu, Tel Aviv yang biasanya penuh dengan kesibukan berubah menjadi kota yang muram. Api di pelabuhan belum padam sepenuhnya, dan bau asap masih menyelimuti udara. Warga hanya bisa menatap dari kejauhan, sementara mobil-mobil pemadam terus keluar masuk area terdampak. Dan di luar sana, dunia mulai bertanya-tanya, jika serangan ini hanyalah awal, seperti apa gelombang berikutnya? Malam mulai merayap di Tel Aviv, tetapi suasana kota tetap tegang. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan warna oranye di permukaan laut yang masih dipenuhi sisa-sisa tumpahan minyak. Api di pelabuhan memang mulai padam, namun bara yang tersisa masih mengancam kapal-kapal yang belum sepenuhnya dievakuasi. Di layar televisi nasional, wajah pembawa berita terlihat serius. Gambar satelit menunjukkan kerusakan parah di seluruh area pelabuhan. Dermaga hancur, kren bongkar muat roboh, dan ratusan kontainer berserakan di daratan maupun di laut. Namun yang membuat dunia menahan napas adalah peta lintasan rudal. Puluhan proyektil meluncur dari berbagai titik di Iran, seolah diatur untuk tiba bersamaan di satu lokasi target. Beberapa menit setelah laporan itu mengudara, Dewan Keamanan PBB mengumumkan sidang darurat. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Inggris mengirimkan delegasi, masing-masing dengan sikap yang berbeda. Ada yang mendesak sanksi keras terhadap Iran, ada pula yang meminta investigasi lebih dalam sebelum mengambil langkah lanjutan. Sementara itu, di pasar global, efek domino mulai terlihat. Harga minyak melonjak drastis karena kekhawatiran terganggunya jalur distribusi di kawasan Timur Tengah. Perusahaan pelayaran internasional mengumumkan penangguhan rute menuju Israel, memicu keterlambatan distribusi barang di berbagai negara. Di media sosial, video detik-detik hujan rudal menghantam pelabuhan menjadi viral. Salah satu rekaman paling dramatis memperlihatkan kilatan api di kejauhan diikuti ledakan yang menerangi seluruh cakrawala malam. Komentar-komentar warganet terbagi. Sebagian memandang ini sebagai peringatan keras bagi Israel, sebagian lagi khawatir ini akan memicu perang besar di kawasan. Di Tel Aviv sendiri, masyarakat berada di persimpangan rasa marah dan takut. Para pedagang yang kehilangan barang dagangan merasa putus asa. Seorang pria parubaya yang memiliki toko elektronik di dekat pelabuhan hanya bisa menatap puing-puing tokonya sambil berkata lirih. Dalam 1 jam, semua yang saya bangun selama 20 tahun hilang begitu saja. Di sisi lain, pemerintah Israel berjanji akan merespons. Namun belum jelas seperti apa bentuk balasan itu, atau kapan akan dilakukan. Para analis militer menilai bahwa setiap langkah Israel selanjutnya akan menentukan apakah konflik ini mereda atau justru berubah menjadi perang terbuka. Dunia pun menahan napas, karena semua tahu, sekali saja balasan itu diluncurkan, sulit untuk menghentikan rantai peristiwa yang akan menyusul. Malam itu, udara Tel Aviv terasa berat. Tidak hanya karena asap yang masih menggantung dari arah pelabuhan, tetapi juga karena ketegangan yang merayap di setiap sudut kota. Jalan-jalan yang biasanya padat kini lengang, patroli militer tampak di mana-mana, dan suara helikopter berputar tanpa henti di langit. Di ruang rapat bawah tanah Kementerian Pertahanan, para pejabat tinggi militer Israel duduk melingkar. Di tengah meja, layar besar menampilkan foto-foto kerusakan pelabuhan, angka kerugian yang terus diperbarui, dan analisis rute peluncuran rudal Iran. Suasana hening,
Hanya terdengar suara napas berat dan gesekan pena yang mencatat poin-poin penting. Seorang jenderal berpengalaman berdiri, menunjuk peta digital yang menyoroti pangkalan militer dan peluncur rudal di Iran. Kita harus mengirimkan pesan balasan yang jelas, ujarnya tegas. Jika tidak, serangan ini akan menjadi preseden. Namun sebagian anggota kabinet memperingatkan bahwa balasan terburu-buru dapat memicu eskalasi yang lebih berbahaya, bahkan membuka pintu bagi perang besar yang melibatkan negara-negara lain. Sementara itu, media internasional memberitakan bahwa Israel telah meningkatkan kesiagaan militernya ke level tertinggi. Armada kapal perang mulai bergerak ke Laut Tengah, sementara pesawat tempur terlihat lepas landas dari pangkalan udara yang strategis. Di pelabuhan yang hancur, tim penyelamat masih bekerja tanpa lelah. Mereka mencari korban yang mungkin terjebak di bawah runtuhan gudang atau di dalam kapal yang terbakar. Kilatan lampu darurat memantul di permukaan air yang hitam pekat, menciptakan pemandangan yang mengerikan namun penuh tekad. Pasar saham Tel Aviv yang sudah jatuh pada siang hari semakin anjlok menjelang malam. Investor besar menarik modalnya, dan beberapa perusahaan teknologi memilih menunda peluncuran produk. Efek psikologi serangan ini terasa begitu kuat, bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga di hati warga yang mulai mempertanyakan keamanan negara mereka. Menjelang tengah malam, sebuah pernyataan resmi dirilis oleh Perdana Menteri. Dengan suara berat, ia mengatakan, Israel tidak akan tinggal diam. Kami akan mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan rakyat kami, kapanpun dan dimanapun itu diperlukan. Kalimat ini sontak ditafsirkan dunia sebagai sinyal balasan. Di luar gedung pemerintahan, suasana semakin mencekam. Kamera media menyorot wajah-wajah warga yang gelisah, mata mereka menatap ke arah timur, seakan menunggu kilatan cahaya baru di cakrawala. Dunia pun bersiap, karena semua tanda menunjukkan bahwa badai berikutnya akan segera datang. Subuh di Tel Aviv dimulai dengan keheningan yang aneh. Tidak ada bunyi ombak yang menenangkan, hanya desiran angin yang membawa aroma asap dari pelabuhan yang porak-poranda. Namun di balik kesunyian itu, dunia bergerak cepat. Di markas besar PBB di New York, lampu-lampu ruangan sidang tetap menyala semalaman. Para diplomat dari berbagai negara menempati kursi mereka, saling bertukar pandang dengan wajah tegang. Agenda sidang hanya satu, mencegah pecahnya perang besar di Timur Tengah. Delegasi Amerika Serikat dan Uni Eropa mendesak agar Israel menahan diri, setidaknya hingga jalur diplomasi selesai ditempuh. Mereka khawatir, jika Israel membalas dengan kekuatan penuh, Iran akan merespons lebih keras, dan negara-negara sekutu di kawasan akan ikut terseret ke dalam konflik. Namun di sisi lain, beberapa negara justru menyuarakan dukungan terhadap langkah balasan Israel, menilai serangan rudal Iran sudah melanggar batas. Rusia dan Tiongkok memilih sikap hati-hati, menyerukan gencatan senjata sementara sambil membuka jalur perundingan. Sementara itu, di pelabuhan yang terbakar, tim investigasi internasional mulai berdatangan. Mereka membawa peralatan canggih untuk memeriksa jenis rudal yang digunakan, jalur peluncuran, dan kekuatan ledaknya. Setiap temuan akan menjadi bukti di meja perundingan, atau alasan bagi salah satu pihak untuk menguatkan posisinya. Di layar televisi, berita tentang lonjakan harga minyak dunia terus bergulir. Jalur pelayaran yang terhenti membuat distribusi energi global terganggu. Beberapa pabrik di Eropa dan Asia sudah memperingatkan potensi penutupan sementara karena kekurangan pasokan bahan bakar. Di tengah semua itu, rakyat biasa tetap terjebak dalam ketidakpastian. Seorang wanita muda di Tel Aviv, yang tokonya hancur akibat gelombang ledakan, berbicara kepada wartawan dengan mata berkaca-kaca, "Saya hanya ingin hidup damai. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, saya ingin anak-anak saya bangun pagi tanpa mendengar sirene." Namun harapan akan kedamaian terasa rapuh. Di langit perbatasan, drone-drone militer berpatroli tanpa henti, dan radar peringatan dini terus mengamati setiap pergerakan di udara. Semua pihak tahu, satu langkah salah saja bisa memicu badai besar yang tak lagi bisa dihentikan. Dan di balik layar, intelijen berbagai negara bekerja keras. Pesan-pesan rahasia, negosiasi tertutup, dan peringatan dini beredar cepat. Dunia sedang bermain di tepi jurang, dan waktu untuk mengambil keputusan semakin menipis. Matahari siang memantulkan cahaya menyilaukan di atas Tel Aviv. Namun hawa panas yang terasa bukan hanya dari teriknya cuaca. Seluruh kawasan Timur Tengah kini seperti tungku yang siap meledak. Di pangkalan udara militer Israel, deru mesin jet tempur terdengar bergemuruh.
Puluhan pilot berseragam lengkap bersiap di dalam kokpit, menunggu perintah yang bisa datang kapan saja. Di dek kapal perang yang berlabuh di Laut Tengah, rudal-rudal pertahanan mulai diarahkan, sementara kapal induk pengangkut pesawat lepas landas dari dek seperti burung baja raksasa yang siap terbang jauh. Di sisi lain, citra satelit memperlihatkan pergerakan militer besar-besaran di Iran. Beberapa pangkalan rudal terlihat aktif, kendaraan peluncur bergerak ke posisi yang lebih strategis, dan sistem radar mereka menyala penuh. Seolah kedua belah pihak sedang memainkan catur mematikan. Setiap langkah salah bisa memicu langkah balasan yang lebih besar. Media internasional menyiarkan gambar-gambar ini secara langsung, membuat publik dunia terpaku. Di New York, London, dan Tokyo, bursa saham terguncang. Investor besar memilih menahan atau memindahkan modal mereka ke aset yang lebih aman. Harga emas meroket, menjadi simbol ketidakpastian yang kini melanda perekonomian global. Di Tel Aviv, suasana seperti kota yang menahan napas. Sekolah-sekolah diliburkan, rumah sakit bersiap menghadapi kemungkinan korban massal, dan bunker-bunker perlindungan dibuka untuk umum. Sirene peringatan dini berulang kali diuji coba, mengingatkan warga bahwa ancaman berikutnya bisa datang kapan saja. Sore hari, sebuah laporan rahasia bocor ke media lokal. Laporan itu berisi rencana balasan Israel terhadap 3 titik strategis di Iran. Meski belum dikonfirmasi, bocoran ini langsung membuat dunia gempar. Para diplomat bergegas menghubungi pemerintah masing-masing, berusaha menghentikan rencana itu sebelum terlambat. Namun malam itu, langit perbatasan sudah mulai memerah oleh nyala mesin pesawat yang terbang rendah. Radar peringatan dini di negara-negara tetangga menangkap pergerakan yang tak biasa. Dunia tahu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum suara dentuman besar kembali terdengar di Timur Tengah. Dan di antara semua ketegangan ini, jutaan orang di berbagai negara hanya bisa berharap, semoga besok pagi mereka masih bangun untuk melihat langit biru, bukan cahaya ledakan yang membelah cakrawala. Waktu menunjukkan pukul 2.15 dini hari waktu Tel Aviv. Kota yang biasanya lengang di jam-jam seperti ini kini terjaga, bukan karena kehidupan malam, tetapi karena ketegangan yang menggantung di udara. Di horizon timur, lampu-lampu pelabuhan yang dulu menjadi kebanggaan kini hanya tinggal kilatan api yang sesekali menyala dari puing-puing. Di sebuah ruang komando bawah tanah, layar besar memproyeksikan peta digital kawasan Timur Tengah. Titik-titik merah yang menandai sasaran di Iran berkilau seperti bara api yang siap ditiup angin. Suara komandan terdengar tegas, hitungan mundur dimulai. Para operator sibuk menekan tombol, mengunci target, dan memastikan koordinat tak meleset. Di saat yang sama, ribuan kilometer jauhnya di Teheran, pusat komando Iran juga dalam kondisi siaga penuh. Radar mereka mendeteksi pergerakan aneh di udara. Sinyal komunikasi militer Israel terbaca oleh sistem intelijen. Perintah tanggap darurat pun dikeluarkan. Hitungan mundur di Tel Aviv mencapai angka 3, 2, 1, dan tiba-tiba, seluruh layar di ruang komando padam. Lampu ruangan mati total. Sistem pertahanan dan peluncuran berhenti begitu saja. Para teknisi panik, mengetik cepat di konsol darurat, namun tidak ada respons. Dalam hitungan detik, pasukan sadar bahwa mereka telah disusupi serangan siber berskala besar. Beberapa menit kemudian, layar kembali menyala, tetapi yang terpampang bukan peta target, melainkan sebuah pesan berwarna merah besar. Hentikan, atau besok pelabuhan terakhir yang tersisa akan lenyap. Pesan itu tidak memiliki tanda pengirim, tidak ada alamat balik. Namun bahasa yang digunakan membuat para pejabat terdiam. Bukan dari Iran. Bukan juga dari sekutu Israel. Sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak mereka perkirakan. Sementara dunia masih terlelap, berita tentang gangguan misterius ini mulai bocor di kalangan militer dan intelijen. Beberapa menyebutnya campur tangan kekuatan asing, beberapa percaya ini ulah kelompok bayangan yang ingin menghentikan perang dengan caranya sendiri. Dan sebelum fajar menyingsing, satu dentuman besar terdengar. Tapi bukan di Tel Aviv, bukan di Teheran. Ledakan itu terjadi di tengah Laut Tengah, di lokasi yang tidak pernah tercatat sebagai titik strategis. Siapa yang meledakkan apa, dan untuk tujuan apa, tidak ada yang tahu. Yang pasti, pagi itu, dunia bangun dengan perasaan gelisah. Karena mereka sadar satu hal, ini belum berakhir.